Pemeriksaan permohonan pra-peradilan mengenai sah atau tidak sahnya penetapan tersangka dan tidak diserahkan atau keterlambatan diberikannya surat perintah dimulainya penyidikan yang diajukan Haji Asang Triasa melalui penasihat hukum Rahmadi Gelentam, Sarjana Hukum Magister Hukum, dan Beni Pakpahan, Sarjana Hukum, dari kantor advokat RN Partner Law Firm, terhadap Jaksa Agung Republik Indonesia CQ Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah selaku penyidik pagi tadi, Rabu 16 Maret 2022, resmi digelar di Pengadilan Negeri Palangkaraya, dipimpin Hakim Tunggal Boksgi, Sarjana Hukum Magister Hukum, dibantu Panitera Pengganti Jumiati. Pemeriksaan pra-peradilan hari ini seyogyanya mendengar jawaban termohon Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, namun karena persidangan sebelumnya Rabu 9 Maret lalu, pihak termohon maupun kuasanya tidak hadir, maka dalam persidangan hari ini diagendakan pembacaan permohonan dari pemohon Haji Asang Triasa. Berikutnya besok mendengar jawaban dari termohon. Dalam permohonannya yang dibacakan, Haji Asang Triasa menyatakan penetapan dirinya sebagai tersangka oleh termohon berdasarkan hasil penyidikan untuk perkara tersangka Hernadi bin almarhum Syahari Marwan sama sekali tidak memenuhi syarat minimal berdasarkan 2 alat bukti permulaan yang cukup yang diperoleh berdasarkan hasil penyidikan atas nama pemohon sebagai calon tersangka, dan tanpa disertai dengan adanya upaya pemeriksaan pemohon sebagai calon tersangka. Dengan demikian, menurut pemohon, surat penetapan tersangka tanggal 14 Februari 2022 dan surat perintah penyidikan tanggal 14 Februari 2022 yang diterbitkan bersamaan dengan surat penetapan tersangka oleh termohon adalah tidak sah. Mengutip permohonan pemohon, jika pemohon dalam proses penyidikan sebagai calon tersangka, apabila dihubungkan dengan adanya surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah tanggal 30 Juni 2021, dalam konsideran mengingat surat penetapan tersangka tanggal 14 Februari 2022, maka termohon juga telah tidak menerapkan asas praduga tidak bersalah, tidak menerapkan asas quality before the law, karena pemohon sejak tanggal 30 Juni 2021 hingga ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 14 Februari 2022 sama sekali tidak pernah diberikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP yang merupakan kewajiban termohon selaku penyidik. Seharusnya mengacu putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 130/PUU 13/2015 tanggal 11 Januari 2017. Surat perintah dimulainya penyidikan SPDP wajib untuk diberitahukan dan diserahkan tidak saja kepada pelapor tetapi juga kepada terlapor. Jiki surat perintah penyidikan oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah nomor Seperti yang dikabarkan sebelumnya, dalam laporannya Haji Asang Triasa membandingkan peristiwa kriminalisasi yang menimpanya dengan kasus Nur Hayati di Tangerang, Jawa Barat yang viral karena sebagai pelapor korupsi justru ditetapkan sebagai tersangka dan akhirnya penuntutannya dihentikan kejaksaan. Mengutip keterangan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Korupsi terkait kasus Nur Hayati yang prinsipnya menyatakan seharusnya pengadu khusus korupsi tidak bisa ditetapkan sebagai tersangka, maka Haji Asang Triasa sebagai orang yang diperintahkan untuk bekerja sesuai SPK yang sah berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kasongan telah melaksanakan pekerjaan dengan itikat baik dan seharusnya diberi upah, akan tetapi justru tidak dibayar upahnya sesuai perjanjian. Sebagai orang yang dirugikan, orang yang berupaya untuk memperoleh keadilan sesuai ketentuan pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan selanjutnya berjuang untuk memulihkan hak-haknya sebagai pelapor yang melaporkan dugaan terjadinya tindak pidana korupsi kepada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah pada Selasa 2 Februari 2021 silam justru ditetapkan sebagai tersangka. Padahal berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 10 Ayat 1 menegaskan saksi, korban, saksi pelaku, dan atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata, atas kesaksian dan atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikat baik. Dan pasal 10 ayat 2 berbunyi, dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap saksi, korban,
saksi pelaku, dan atau pelapor atas kesaksian dan atau laporan yang akan sedang atau telah diberikan. Tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Perlindungan saksi dan korban, Undang-Undang LPSK, itu saksi pelaku, saksi pelapor, itu tidak boleh dituntut baik perdata maupun pidana atas keterangan atau laporan yang akan atau sedang diberikannya, kecuali itu dilakukan dengan etikat tidak baik. Nah, faktanya pemohon ini tanggal 2 Februari 2021 pada hari Selasa melaporkan dugaan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh 9 kades, ya, 9 kades Kecamatan Katingan Hulu, Kabupaten Katingan, kepada Kejaksaan terkait pengerjaan pembuatan jalan sepanjang lebih kurang 43 km dan jembatan 74 buah jembatan penghubung, yang mana semua pekerjaan itu sudah selesai dilakukan oleh pemohon. Tapi pemohon kemudian tidak dibayar, akan tetapi dalam laporan keuangan 9 kades khususnya itu seolah-olah klien sudah dibayar, sudah dibayar. Nah, karena tidak sampai yang dilaporkanlah, ada kepala desa itu kan dalam kaitannya dengan peraturan perundang-undangan dia tergolong pegawai negeri, jadi pengelapan dalam jabatan sebetulnya bisa saja memenuhi unsur pasal 8, pasal 9 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, selain dari pasal 2 dan pasal 3. Nah, tapi faktanya justru 9 kades itu seolah-olah dilindungi oleh kejaksaan, oleh penyidik kejaksaan. Nah, karena itulah, karena merasa diabaikan laporan dari Kejaksaan Tinggi, yang bersangkutan kemudian mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Kasongan. Putusan Pengadilan Negeri Kasongan nomor 3 tanggal 6 Agustus 2021 yang kemudian dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Kalteng nomor 94 tahun 2021 tanggal kalau aku tidak keliru 2021 juga, kalau tidak keliru bulan Oktober apa November gitu ya. Tapi dalam permohonan itu jelas ada tercantum. Itu dikuatkan dan terbukti bahwa surat perintah kerja dari 11 kades itu mengikat secara hukum dan itu sah gitu. Nah, bahkan dalam putusan pengadilan juga dijelaskan 3,4 miliar modal yang dikeluarkan oleh pemohon untuk mengerjakan pembuatan jalan dan jembatan tadi. Sementara yang diterima hanya 2 miliar 78 juta sekian gitu ya. Jadi pemohon masih rugi sebetulnya 1,3 miliar. Lah kok dia sudah rugi mengerjakan itu, kok malah dijadikan tersangka oleh kejaksaan pada tanggal 14 Februari lalu. 14 Februari 2022. Yang uniknya sebelumnya juga tanggal 19 Juli 2021 Kejaksaan pernah menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka 2 bersama-sama dengan mantan camat Katingan Hulu. Nah, tapi ketika diajukan pra peradilan ketika itu Kejaksaan Tinggi selaku termohon tidak mengakui. Jadi tidak mengakui press release-nya itu sendiri. Nah, kita juga heran, jangan-jangan itu pekerjaan jin gitu kan. Pekerjaan jin atau hantu yang membuat press release itu, yang menetapkan Haji Asang ketika itu sebagai tersangka. Nah, itu unik, sehingga putusan pra peradilan ketika itu menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena tidak ada objek gitu kan. Ya karena yang membuat tidak mengaku, makanya karena tidak mengaku kita anggap di Kejaksaan Tinggi itu ada jin dan hantu yang bekerja yang menghasilkan press release itu. Gitu. Karena press release itu kan kumpulan dan nyata-nyata di situ tertulis tersangka 2 Haji Asang ini gitu kan. Bahkan sudah dipublis oleh beberapa media. Karena seingat saya ketika press release itu disampaikan media-media juga ada. Nah, tapi itulah uniknya penegakan hukum kita. Dan itu saya tegaskan kembali, hukum itu jika berada di tangan yang salah, dia akan membunuh manusia dan kemanusiaan. Karena itu, kewajiban semua warga negara lah untuk menegakkan hukum, untuk menghormati hukum. Kalau aparat penegak hukum oknumnya tidak menghormati hukum, ayolah kita yang menghormati. Kita beri pelajaran yang berharga, gitu kan? Agar hukum itu betul-betul tegak. Nah, itulah tadi kenapa kemudian pemohon mengajukan permohonan. Dan bahkan sekarang sedang berada di Jakarta, sudah melaporkan ke Komisi
Kejaksaan Republik Indonesia 11 Maret lalu, kemudian melapor ke Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda bidang pengawasan, Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana khusus, kemudian ke Komnas HAM, juga sudah melaporkan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Jakarta, di Jalan Kirakas Bogor, Jalan Raya Bogor, Kirakas, Jakarta Timur. Kemudian sudah juga hari ini akan melaksanakan konpres kalau tidak keliru di Jakarta dengan beberapa media nasional, juga dengan beberapa LSM pegiat anti korupsi. Hari ini juga dijadwalkan akan bertemu dengan Menko Polhukam Pak Mahfud MD untuk menyampaikan secara langsung laporan juga ke Presiden Republik Indonesia, sekaligus juga ke Ketua Komisi 3 DPR RI yang membidangi bidang hukum. Jadi demikian, kita ikuti saja alurnya bagaimana, apakah hukum ini akan tegak ataukah hukum ini akan runtuh. Gitu saja. Ada 11 desa. Jadi jalan itu dibuat dari Kelurahan Tumbang Senamang sampai menuju ke Tiham Batang. Nah, di sana ada paling tidak 74 sungai-sungai kecil yang kemudian harus dibuatkan jembatannya. Makanya dalam jembatan ada 74 jembatan, dan itu bisa dilihat sebetulnya fakta nyatanya. Bahkan Bupati sendiri sudah pernah turun ke sana, bahkan berjanji akan menaikkan itu menjadi jalan strategis nasional atau paling tidak jalan strategis provinsi. Nah, tapi uniknya yaitu tadi Bupati seolah-olah abai, gitu ya. Abai mungkin ini karena ada gugatan perdata sebelumnya. Ya seharusnya tidak perlu harus marah, karena itu hak orang untuk menuntut sesuai dengan Undang-Undang 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia, terutama pasal 17 dan pasal 38. Di sana jelas setiap orang yang memperoleh kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang layak untuk kemanusiaan dan berhak untuk memperoleh upah atas pekerjaan yang dia lakukan. Kemudian pasal 17-nya Undang-Undang 39 tentang HAM itu menegaskan setiap orang berhak untuk melaporkan, mengadukan nasibnya, mencari keadilan, baik dengan sarana hukum perdata, pidana, atau tata usaha negara, dengan permohonan, pengaduan, atau laporan. Nah, inilah yang dilaksanakan oleh pemohon. Tapi uniknya, berusaha mengimplementasikan aturan undang-undang, artinya berusaha untuk mengikuti hukum, kok malah jadi korban hukum. Tapi hukum yang sesat, bukan hukum yang benar. Karena itulah pemohon merasa dikriminalisasi. Itu intinya. Sudah jatuh ketiban tangga, sudah rugi, sudah disiksa, itu ibaratnya. Diperlakukan secara semena-mena. Itu intinya. Padahal salah satu unsur tidak pidana korupsi itu kan memperkaya diri sendiri. Loh, bagaimana dia bisa dibilang kaya? Oh, dia rugi kok. Pernyataan ruginya apakah pernyataan pribadi? Bukan. Itu putusan pengadilan. Putusan pengadilan itu berdasarkan asas hukumnya, setiap orang wajib patuh taat terhadap putusan pengadilan. Harus dianggap benar sebelum itu dinyatakan salah. Gitu. Bahkan kalau kilas balik sedikit, untuk kasus perkara korupsinya Hernadi, saya pikir agak terburu-buru. Gitu. Tapi ya kita hormati putusan hakim. Harusnya itu menjadi putusan pengadilan negeri Kasongan itu harusnya menjadi sebagian pertimbangan, tapi itu sama sekali tidak dipertimbangkan. Nah, tapi itu perkara yang lain, ya. Ini menyangkut klien kami. Kenapa kami kutip? Karena ini akan berdampak, berkaitan, gitu ya. Reporter Dayak TV Muhammad Nur dari Pengadilan Negeri Palangkaraya melaporkan.